Selamat malam, para pencari kebenaran yang tersembunyi. Selamat datang di dalam ruang arsip Nusantara Dread. Di sini, debu sejarah tidak hanya menutupi kertas-kertas kusam, tetapi juga menyembunyikan rahasia-rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Malam ini, kita akan membedah sebuah larangan yang mungkin pernah Anda dengar dari lisan nenek atau ibu Anda dengan nada bicara yang penuh kecemasan. Jangan memotong rambut di malam hari. Bagi manusia modern yang hidup di bawah benderangnya lampu LED, larangan ini terdengar seperti tahayul usang, sebuah upaya orang tua zaman dulu agar anak-anaknya tidak terluka karena minimnya cahaya. Namun, jika Anda berani menggali lebih dalam ke dalam naskah-naskah kuno dan catatan okultisme Nusantara, Anda akan menemukan bahwa alasan keamanan fisik hanyalah lapisan terluar yang membungkus kengerian yang jauh lebih metafisika. Rambut, dalam pandangan leluhur kita, bukanlah sekadar keratin mati. Ia adalah antena sukma, perpanjangan dari sistem saraf spiritual yang menghubungkan mikrokosmus manusia dengan makrokosmus alam semesta. Dan memotongnya di saat matahari telah terbenam, itu adalah tindakan mengundang bencana yang tak bisa dinalar. Mari kita tarik garis waktu kembali ke masa di mana Nusantara masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan besar. Dalam budaya Jawa kuno dan Bali, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling sakral, mahkota yang menampung mana atau energi kehidupan. Rambut yang tumbuh di atasnya adalah pelindung energi tersebut. Dalam teks-teks seperti Serat Centini atau catatan Primbon, terdapat pemahaman tentang ilmu Titen, sebuah metode pengamatan turun-temurun terhadap fenomena alam dan spiritual. Para leluhur mengamati bahwa malam hari adalah waktu di mana pintu langit tertutup dan pintu bumi atau alam bawah atau patalan terbuka lebar. Memotong rambut di malam hari dianggap sebagai tindakan memutus perlindungan spiritual secara sengaja di saat entitas-entitas negatif sedang berada pada puncak aktivitasnya. Memasuki era kolonial pada abad ke-19, mitos ini mengalami eskalasi yang mencekam. Pada tahun 1892, sebuah catatan dari seorang residen Belanda di wilayah Jawa Tengah menyebutkan sebuah fenomena aneh yang terjadi di sebuah perkebunan kopi. Catatan itu menceritakan tentang seorang asisten perkebunan berkebangsaan Eropa yang mencoba mendisiplinkan para pekerja pribuminya dengan memaksa mereka memotong rambut panjang mereka yang merupakan simbol status dan kekuatan spiritual di malam hari di bawah sorot lampu minyak. Apa yang terjadi setelahnya tidak pernah masuk ke dalam laporan resmi pemerintah kolonial Belanda. Namun cerita tutur masyarakat setempat menyebutkan bahwa dalam waktu 7 hari, asisten perkebunan tersebut ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya terlilit oleh helai-helai rambut hitam panjang yang entah dari mana asalnya, sementara matanya melotot seolah melihat sesuatu yang melampaui batas logika manusia. Mengapa malam hari begitu krusial? Dalam terminologi okultisme lokal, ada yang disebut sebagai ambu rambut atau aroma rambut yang baru dipotong. Bagi manusia, bau ini mungkin tidak terdeteksi. Namun bagi entitas seperti kuntilanak atau wewe gombel, aroma keratin yang baru saja terputus dari aliran darah adalah panggilan yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa rambut yang dipotong mengandung sisa-sisa energi vital pemiliknya. Jika rambut itu jatuh ke lantai dan tidak segera dibersihkan dengan ritual tertentu, ia bisa menjadi media bagi praktik teluh atau santet. Dalam sejarah kelam pengobatan alternatif di Jawa, rambut adalah bahan utama dalam pembuatan boneka jerami atau media kutukan. Memotongnya di malam hari, di saat pertahanan gaib seseorang sedang melemah karena kelelahan, sama saja dengan menyerahkan potongan sukma Anda kepada kegelapan. Ada satu kesaksian ikonik yang tercatat dalam arsip lisan di wilayah pesisir utara Jawa sekitar tahun 1970-an. Seorang wanita muda yang baru saja pindah ke kota besar, mengabaikan peringatan ibunya dan memotong poninya sendiri di depan cermin pada tengah malam. Saat gunting itu beradu, ia mengaku mendengar suara tawa melengking dari balik jendela yang tertutup rapat. Keesokan harinya, setiap kali ia menyisir rambutnya, yang jatuh bukanlah helai-helai rambut biasa, melainkan ulat-ulat kecil dan bau busuk yang menyengat. Ia jatuh sakit selama berbulan-bulan dan hanya sembuh setelah seorang praktisi spiritual melakukan ritual ruat untuk mengembalikan bagian sukmanya yang terjepit di antara dimensi karena tindakan gegabahnya itu. Eskalasi mitos ini tidak berhenti pada urusan mistis semata. Secara psikologis,
Pamali ini menciptakan sebuah ketakutan kolektif yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Namun, apakah benar itu hanya kontrol sosial? Mengapa hingga saat ini, di era informasi yang begitu transparan, rasa ngeri itu tetap muncul ketika kita memegang gunting di malam hari? Jawabannya mungkin terletak pada memori seluler kita. Tubuh kita mengingat apa yang nenek moyang kita saksikan, bahwa ada hal-hal di kegelapan yang tertarik pada apa yang kita buang dari tubuh kita. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri saat Anda bercermin malam ini dan melihat gunting terletak di meja. Apakah gaya rambut baru Anda sebanding dengan risiko kehilangan ketenangan sukma selamanya? Di Nusantara, beberapa aturan dibuat bukan untuk membatasi kebebasan Anda, tetapi untuk memastikan Anda tetap menjadi pemilik penuh atas diri Anda sendiri. Berhati-hatilah, karena di kegelapan, sehelai rambut pun bisa menjadi tali gantung bagi jiwa yang ceroboh. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.